warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Putih Mauni, spesialis urologi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syahku Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan fisik pada genitalia pria. Tujuan dari pembelajaran ini untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik genitalia pria secara sistematis dan benar, sehingga dapat mengkaitkan dengan kemungkinan diagnosis pasien. Setelah kita melakukan anamnesis, tahap selanjutnya kita lakukan informed consent atau persetujuan pasien. Hal yang penting kita sampaikan kepada pasien adalah kemungkinan diagnosis yang diderita oleh pasien, kemudian pemeriksaan apa saja yang akan kita lakukan, dan tujuan melakukan pemeriksaan tersebut. Setelah kita melakukan informed consent, kita melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Pasien posisi berbaring dan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Pada inspeksi, kita perhatikan kulit pada regio suprapubik, apakah ada tanda inflamasi. Kemudian kita perhatikan bulu pubis, bagaimana distribusi dan pola pertumbuhannya. Pada inspeksi penis, kita menilai pasien telah dilakukan sirkumsisi atau belum. Kemudian kita menilai kulit penis, apakah ada lesi, apakah ada tanda inflamasi, apakah ada ulkus, dan apakah ada massa. Apabila pasien belum dilakukan sirkumsisi, dapat kita lakukan retraksi kulit preputium. Kemudian kita menilai glans penis, apakah ada tanda inflamasi, apakah ada ulkus. Kemudian kita menilai letak dari ostium uretra externum, berada posisi normal pada ujung glans penis atau berada pada ventral penis yang disebut dengan hypospadia atau berada pada dorsal penis yang disebut dengan epispadia. Kita menilai apakah ada stenosis pada ostium uretra externum dan apakah ada sekret yang keluar dari uretra. Pada inspeksi skrotum, kita menilai apakah kedua testis berada pada skrotum. Kemudian kita menilai rugi skrotum, kemudian apakah ada massa, apakah ada tanda inflamasi, apakah ada udim. Pada inspeksi regio inguinal kanan dan kiri, kita perhatikan apakah ada massa pada inguinal kanan atau inguinal kiri. Pada palpasi penis, kita melakukan palpasi dari proksimal penis, distal penis hingga ke glans penis. Kita lakukan palpasi pada corpora cavernosa, apakah ada nyeri tekan, apakah ada indurasi, apakah ada jaringan parut, apakah ada nodul, apakah ada massa. Kemudian kita menilai corpus spongiosum, kita lakukan palpasi, apakah ada jaringan parut, apakah ada nyeri tekan, apakah ada indurasi, kemudian apakah ada massa, apakah ada batu. Jika sebelumnya belum ditemukan adanya sekret uretra, dapat kita lakukan masase penis dari proximal shaft penis hingga distal penis. Jika ditemukan adanya sekret uretra, dapat kita lakukan pemeriksaan kultur. Pada palpasi regio skrotum, kita akan melakukan palpasi pada testis. Kita menilai apakah ada nyeri tekan, kita menilai ukuran testis, konsistensi, permukaan dari testis, apakah ada nodul, apakah ada massa. Kemudian kita menilai testis sebelah kiri. Kita lanjutkan dengan palpasi epididymis kanan. Kita nilai apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa. Kita lanjutkan dengan palpasi epididymis kiri. Kita nilai apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa. Pemeriksaan palpasi pada funiculus spermaticus. Kita lakukan palpasi, kita nilai apakah ductus deferens teraba atau tidak. Pada pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan dengan posisi pasien berdiri. Kita persilahkan pasien untuk berdiri. Pada inspeksi regio inguinal, femoral, dan skrotal, kita evaluasi apakah ada massa atau tonjolan. Jika belum terlihat adanya massa atau tonjolan, dapat kita instruksikan kepada pasien untuk mengejan atau batuk. Kemudian kita evaluasi kembali apakah ada massa atau tonjolan.
Untuk pemeriksaan inguinal hernia dapat kita lakukan invagination test. Invagination test dengan menggunakan jari telunjuk melalui skrotum. Kemudian kita arahkan jari telunjuk ke arah external inguinal ring dan ke arah inguinal kanal. Kemudian kita instruksikan kepada pasien untuk mengejan atau batuk. Jika massa atau tonjolan tersebut dirasakan pada tip of the finger atau ujung jari telunjuk, ini merupakan suatu indirect inguinal hernia. Jika massa atau tonjolan tersebut dirasakan pada sisi jari telunjuk, ini merupakan suatu direct inguinal hernia. Kita lakukan palpasi pada funiculus spermaticus. Kita nilai apakah ada pelebaran plexus pamphiniformis. Apabila tidak teraba pelebaran plexus pamphiniformis, kita bisa menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan falsafa manuver dan kita nilai kembali apakah ada pelebaran plexus pamphiniformis. Jika ditemukan adanya massa, kita nilai juga bagaimana konsistensi massa tersebut, apakah lunak ataupun keras. Jika massa pada skrotum tersebut dicurigai suatu hidrokel, dapat dilakukan pemeriksaan transluminasi. Jika massa pada skrotum tersebut dicurigai suatu hernia, dapat dilakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengar suara peristaltik khusus. Setelah kita melakukan pemeriksaan, kita lakukan cuci tangan, kemudian kita menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien.